Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Bismillah. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan adalah salah satu aset paling berharga bagi individu dan masyarakat. Filipina terkenal di dunia internasional karena berbagai aspek seperti budaya, pariwisata, sejarah. Filipina memiliki lebih dari 7.000 pulau yang menawarkan pantai-pantai yang indah, air laut yang jernih, dan terumbu karang yang spektakuler. Beberapa destinasi terkenal termasuk Boracay, Palawan, Cebu, dan Siargao. Filipina terkenal dengan seni anyaman dan tekstil tradisional seperti kain nalak dari Tuoli dan kain hablon dari Iloilo. Filipina juga menjadi salah satu destinasi terbaik di dunia untuk menyelam. Taman Laut Tugbatha dan Pulau Apo adalah contoh tempat yang terkenal di kalangan penyelam. Hidangan khas seperti adobo ayam, sinigang seafood, turon, dalam kurung, Banana Spring Roll, dan halo-halo telah mendapatkan pengakuan di seluruh dunia. Islam bukanlah agama mayoritas di Filipina. Mayoritas penduduk Filipina adalah Katolik Roma, yang mewakili sekitar 80 hingga 85% dari total populasi. Islam adalah agama kedua terbesar di Filipina, dengan sekitar 5 hingga 10% dari populasi total Filipina mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Banyak kelompok etnis di Filipina sebelum kedatangan Islam dan Kristen memiliki kepercayaan animisme, yang melibatkan keyakinan bahwa semua objek dan makhluk hidup memiliki roh atau kekuatan spiritual. Islam telah hadir di Filipina sejak abad ke-14, yang menjadikannya salah satu agama tertua di kepulauan tersebut. Penyebaran Islam di Filipina terkait erat dengan perdagangan dan kontak budaya dengan pedagang Arab dan Muslim dari wilayah-wilayah seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Sejumlah tokoh dan pemimpin Muslim Filipina telah memainkan peran penting dalam sejarah dan politik Filipina. Mereka pun terlibat dalam berbagai gerakan politik, baik untuk otonomi lokal maupun sebagai bagian dari dialog nasional tentang perdamaian dan pembangunan. Bahasa-bahasa seperti bahasa Tausug, bahasa Maranao, dan bahasa Maguindanao yang banyak dipertuturkan di wilayah-wilayah dengan mayoritas Muslim, memiliki warisan sastra Islam yang kaya. Selain itu, pembentukan kesultanan-kesultanan Muslim seperti Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao juga turut memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Filipina, khususnya wilayah selatan dan wilayah bagian tengah dan barat Mindanao, Filipina. Kesultanan Sulu adalah sebuah pemerintahan Muslim yang menjadi salah satu pusat penyebaran Islam paling awal di Filipina yang saat itu menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan. Kesultanan Sulu didirikan oleh seorang penjelajah dan ulama kelahiran Johor yang dikenal sebagai Syarif ul Hashim. Nama asli Syarif ul Hashim adalah Sayyid Abu Bakar. Setelah menikah dengan putri Raja Baginda, penguasa setempat, ia mengubah namanya menjadi Syarif ul Hashim dan mendirikan Kesultanan Sulu pada 17 November 1405. Wilayah inti dari kesultanan ini meliputi pulau-pulau utama seperti Jolo, Tawi-Tawi, dan Basilan. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Sulu juga menguasai wilayah-wilayah di sekitar Laut Celebes di barat Samudra Pasifik, yang dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao, Filipina, di utara, di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Sulawesi, dan di barat oleh Kalimantan. Kesultanan Sulu mengalami penurunan dan kehilangan kekuasaannya karena berbagai faktor sejarah dan politik yang kompleks. Di antaranya berperang dengan kekuatan kolonial Spanyol yang berusaha menguasai Filipina. Ekspedisi bangsa Eropa ke Filipina terawal yang terdokumentasi adalah yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan dalam pengabdian kepada Raja Spanyol. Setelah Perang Spanyol-Amerika tahun 1898, Filipina termasuk wilayah Sulu, diserahkan dari Spanyol kepada Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris. Amerika kemudian mengambil alih kendali atas wilayah tersebut dan melanjutkan upaya untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah yang dikuasai Kesultanan Sulu ke dalam struktur kolonial baru. Adapun Kesultanan Maguindanao berperan aktif dalam menyebarkan Islam di wilayah Mindanao, Filipina.
Beberapa wilayah utama yang dipengaruhi oleh Kesultanan Maguindanao dalam penyebaran Islam termasuk Cotabato, Lanao, Zamboanga, Sarangani, Sultan Kudarat. Jika Kesultanan Sulu didirikan pada awal abad ke-15, maka Kesultanan Maguindanao didirikan sekitar 1 abad kemudian pada abad ke-16 oleh Syarif Muhammad Kabungsuan. Kesultanan ini pada mulanya beribu kota di kawasan Cotabato. Kesultanan Maguindanao, seperti Kesultanan Sulu, mengalami penurunan dan akhirnya kehilangan kekuasaannya karena sejumlah faktor sejarah yang berpengaruh. Kesultanan Maguindanao pun aktif berkonflik dengan Spanyol selama periode kolonial di Filipina. Setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, Filipina, termasuk wilayah-wilayah Maguindanao, diserahkan dari Spanyol kepada Amerika Serikat. Ini memulai periode kolonial baru. Meskipun kolonialisasi Spanyol berusaha menyebarkan agama Katolik dan menguasai seluruh kepulauan Filipina, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam menundukkan wilayah-wilayah Muslim di selatan. Kalaupun pada akhirnya kolonial berhasil menguasai sebagian besar Filipina, mereka tidak pernah sepenuhnya menundukkan komunitas Muslim di Mindanao dan Sulu. Setelah Filipina merdeka pada tahun 1946, wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh Kesultanan Maguindanao menjadi bagian dari negara Filipina yang baru merdeka. Meski Filipina telah merdeka dari penjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946, komunitas Muslim terus memperjuangkan hak-hak mereka dan mencari otonomi lebih besar. Beberapa kelompok seperti Front Pembebasan Nasional Moro, dalam kurung, MNLF, dan Front Pembebasan Islam Moro, dalam kurung, MILF, muncul sebagai gerakan perlawanan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan budaya Muslim. Pada tahun 2014, pemerintah Filipina dan MILF menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kesepakatan ini mengarah pada pembentukan bangsa Moro, sebuah wilayah otonomi Muslim di Mindanao yang memiliki pemerintahan sendiri dan hak-hak khusus. Terdapat kelompok etnis yang mayoritasnya Muslim di Filipina. Setiap kelompok etnis memiliki ciri khas budaya, adat istiadat, dan sejarah yang membedakan mereka satu sama lain. Bangsa Moro adalah istilah yang mengacu pada berbagai kelompok etnis Muslim di Mindanao yang termasuk dalam kelompok etnis Moro. Adat istiadat mereka mencakup seni bela diri tradisional seperti silat, serta adat pernikahan dan ritual keagamaan yang khas. Tausug, dalam kurung, bahasa Suluk, adalah kelompok etnis yang tinggal di Kepulauan Sulu, termasuk Jolo, Tawi-Tawi, dan sekitarnya. Mereka memiliki tradisi maritim yang kuat. Kebudayaan mereka mencakup seni ukir, seni pertunjukan seperti tari-tarian tradisional, dan musik. Maranao adalah kelompok etnis yang bermukim di sepanjang Danau Lanao di Mindanao. Mereka terkenal dengan seni ukir kayu dan perak yang halus, serta pembuatan kain tradisional yang indah seperti malong. Maguindanao adalah kelompok etnis yang bermukim di wilayah pedalaman Mindanao, terutama di Provinsi Maguindanao. Seni mereka termasuk seni ukir, senjata tradisional seperti keris, dan kain tenun yang disebut inaul. Yakan adalah kelompok etnis yang tinggal di Basilan, dan mereka terkenal dengan seni tenun khas mereka yang rumit dan berwarna-warni. Dengan sejarah yang kaya dan kompleks, perkembangan Islam di Filipina menunjukkan bagaimana agama ini berinteraksi dengan berbagai budaya dan kekuatan politik selama berabad-abad. Di Filipina, terdapat beberapa situs bersejarah yang terkait dengan Islam, yang mencerminkan sejarah panjang dan pengaruh Islam di wilayah tersebut. Masjid Laguindingan, meskipun mungkin tidak sepopuler beberapa masjid bersejarah lainnya di Filipina, memainkan peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di Laguindingan, Misamis Oriental. Masjid Sheikh Karim Ul Makdum, Simunul, Tawi-Tawi. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun di Filipina oleh Sheikh Karim Ul Makdum pada tahun 1380 Masehi. Ini adalah bukti awal dari penyebaran Islam di Kepulauan Filipina. Masjid Ping atau Masjid di Maukom, Maguindanao. Masjid ini menjadi simbol persatuan dan persaudaraan antar iman mengingat pengerjaan masjid ini dilakukan oleh pekerja beragama Kristen.
Masjid Taluk Sangai dibangun oleh Haji Abdullah Maas Nurno pada tahun 1885 di Taluk Sangai, Zamboanga, Filipina. Ini adalah masjid tertua di Mindanao Barat. Masjid Taluk Sangai adalah salah satu dari beberapa masjid bersejarah di Filipina. Masjid Al-Dab adalah salah satu masjid yang paling terkenal di Zamboanga City. Masjid ini memiliki arsitektur yang indah karena kubahnya yang dicat dengan warna keemasan yang berkilauan. Masjid Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah atau Masjid Agung Cotabato terletak di Manila dan merupakan salah satu masjid terbesar di Filipina. Masjid ini memiliki hubungan sejarah dengan Kerajaan Brunei, yang telah berkontribusi dalam penyebaran Islam di Kepulauan Filipina. Masjid Sultan Omar di Analan. Masjid ini adalah salah satu masjid penting di Marawi, kota dengan mayoritas Muslim. Marawi sendiri dikenal sebagai kota Islam di Filipina dan memiliki banyak masjid serta pusat pendidikan Islam. Situs-situs ini mencerminkan berbagai aspek sejarah dan keberadaan Islam di Filipina. Dari masjid-masjid bersejarah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan hingga kota-kota dengan populasi Muslim yang signifikan di Mindanao dan sekitarnya. Meskipun masjid adalah rumah ibadah, namun masjid-masjid bersejarah di Filipina dan di seluruh dunia memiliki nilai penting sebagai situs bersejarah karena usia mereka, arsitektur unik, peran sosial dan keagamaan, serta simbol identitas dan warisan bagi komunitas Muslim. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like And share. subscribe.